Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Jumat 7 Oktober 2022, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk global dulu. Jadi kekhawatiran investor pada data non-farm payroll itu di tengah spekulasi kenaikan FFR sebesar 75 basis point 4 kali berturut-turut. Wall Street kompak melemah dengan Dow Jones turun hampir 350 poin seiring investor menantikan rilis data change in non-farm payroll Amerika Serikat September hari Jumat yang diproyeksikan sebanyak 255.000 atau turun dari bulan sebelumnya yaitu 315.000. Pasar tenaga kerja yang tetap solid memberikan ruang kenaikan FFR sebesar 75 basis point pada November mendatang melengkapi hat-trick sebelumnya pada September, Juli, dan Juni lalu. Investor juga mencermati risiko inflasi Amerika Serikat yang tetap tinggi dalam jangka panjang seiring keputusan OPEC yang memangkas produksi 2 juta BPD atau pemangkasan terbesar sejak tahun 2020 yang secara tidak langsung akan mempengaruhi harga bahan bakar di domestik Amerika Serikat. Kemudian dari domestik sendiri, data cadangan devisa tutup pasar akhir pekan. Investor menantikan data cadangan devisa Indonesia di tengah volatilitas nilai tukar rupiah yang relatif lebar atau berada dalam rentang Rp15.150 per US dollar sampai Rp15.300 per US dollar dalam sepekan. Walaupun tidak secara langsung, pelaku pasar juga mengantisipasi dampak pemangkasan produk secara negara produsen minyak mentah OPEC Plus sebesar 2 juta BPD mulai November 2022 mendatang. Pemangkasan produksi mengurangi persediaan minyak mentah global, berdampak pada kenaikan harga bahan bakar yang pada akhirnya kembali menambah beban angka inflasi. Di tengah sejumlah sentimen, kami memproyeksikan IHSG hari ini masih konsolidasi atau bergerak sideways, di mana support pertama itu 7.070 hingga 7.060, kedua yaitu 7.000 dan yang ketiganya itu di 6.960. Adapun resistennya itu di 7.090, resisten kedua di 7.130 sampai 7.135, yang ketiga 7.150, yang keempat di 7.200 hingga 7.225. Untuk most active stocks-nya itu ada Adaro, BBRI, Bumi, BBCA, Telkom, ASI, Goto, TCPI, ADMR, dan BMRI. Kemudian kita lihat untuk company news, hari ini ada Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP yang memperluas penjualan modular ke pasar hunian. Perseroan telah menyelesaikan pekerjaan 169 hunian untuk segmen pasar menengah. Untuk hunian menengah ke atas, Perseroan sedang bekerja sama dengan Deltamas untuk menyelesaikan 42 rumah di kompleks bernama Savasa. Perseroan juga mengikuti beberapa tender perumahan yang diadakan PUPR maupun swasta lain baik di IKN maupun di tempat lainnya. Kemudian yang kedua ini ada dari HTM atau Habko Transmaritima Tbk yang membeli kapal senilai 251 miliar rupiah yang dibeli dari Habko Primatama. Selain itu, Perseroan juga akan menambah jumlah armada untuk mendukung kebutuhan operasional dan akan memperbesar kapasitas angkut Perseroan. Ketiga ini ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau WNTP yang mencatatkan penjualan semen pada Agustus 2022 sekitar 1,6 juta ton atau tumbuh 12% secara MOM. Sementara total volume penjualan semen WNTP sepanjang 8 bulan 2022 itu mencapai 10 juta ton. Adapun Perseroan optimistis penjualan di paruh kedua tahun ini akan lebih baik dari paruh pertama 2022. Untuk domestic news ini ada dari CPO di mana pembebasan pungutan ekspor CPO hingga Desember. Pemerintah berencana memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor minyak sawit atau CPO dan turunannya hingga Desember 2022. Sejumlah pendapat menyampaikan kebijakan ini bisa menjaga harga tandan buah segar di tingkat petani sawit. Kebijakan ini juga akan membantu mengurangi beban pengusaha sawit sehingga dapat membeli TBS petani dengan harga yang kompetitif. Sebagai catatan, dengan pungutan ekspor 0, maka harga lokal masih bisa bertahan di level Rp10.500 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Kedua ini ada dari Eropa, di mana penjualan retail zona euro turun sepertiga yang diharapkan.
Penjualan retail zona euro turun pada Agustus, di mana data menunjukkan hal ini kelemahan dalam permintaan konsumen dan menggarisbawahi ekspektasi resesi yang mendekat. Kantor Statistik Uni Eropa mengatakan penjualan retail di 19 negara turun 0,3% MOM. Kemudian ekonom yang disurvei oleh Reuters juga memperkirakan penurunan bulanan 0,4% dan penurunan tahunan itu 1,7%. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini ada RUPS dari PKPK, Meta, HDIT, dan HTM. Untuk cum dividennya itu ada dari TB dan Rally. Untuk daily technicalnya hari ini IHSG kami prediksi konsolidasi atau sideways. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari Arto, di mana rekomendasi kami hari ini buy. Target pertama itu di 8.000, target kedua pada kisaran 8.600 hingga 8.700. Kemudian stop loss di 6.425. Kemudian kedua ini ada dari ICBP, di mana rekomendasi kami hari ini buy. Target pertama itu pada kisaran 9.050 hingga 9.100, target kedua di 9.500 hingga 9.625. Adapun stop loss-nya itu di 8.600. Kemudian ketiga ini ada dari MNCN. Hari ini rekomendasi kami buy on break, di mana target pertama itu pada kisaran 900 hingga 910. Kedua di 930, ketiga 960, dan yang keempat itu kisaran 990 sampai 1000. Adapun stop loss-nya di 830. Kemudian INTP hari ini rekomendasi kami spekulatif buy, di mana target pertama itu di 9550, target kedua di 9700, target ketiga di 9825, stop loss di 8950. Kemudian yang keempat ini ada HMSP. Rekomendasi kami hari ini juga buy on break, di mana target pertama itu di 950, target kedua di 990 sampai 1000, dan target ketiga di 1020 hingga 1025. Adapun stop loss-nya itu di 890. Oke, sekian paparan hari ini. Terima kasih.